Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan yang baru dibuka di UI di angkatan 2018 yang banyak berkaitan dengan kedokteran. Apakah itu? Telah hadir bersama kita di sini secara virtual Brandon Matthew dari Teknik Biomedik UI angkatan 2020. Halo Brandon, gimana kabarnya? Oh, Sehat ya? sehat-sehat. Oke, coba dulu kenalin diri dulu dong, asal SMA, terus dulu pilihan ini ke berapa gitu ya, coba yuk. Yuk, kenalin semua, namaku Brandon Matthew, panggilannya biasanya Brandon. Asal sekolahnya itu aku dari SMA Dian Harapan di Jakarta. Nah, buat teknik biomedik ini sebenarnya aku keterima di pilihan kedua, lewat SBMPTN. Oke, nah jadi pilihan pertamanya dulu apa nih Brandon? Cila, ceritanya nggak tahu ya. Ya, sebenarnya banyak sih anak biomedik juga begini. Pilihan pertama itu pada pengennya FK, tapi sebenarnya ketolak, jadi masuknya biomedik. Oke Brandon, jadi lo aslinya kan emang yang seperti gua tahu kan, lo kan di kelas gua tuh GMS pas lagi semester 1 ya. Nah dulu kan emang pengen kedokteran. Nah tapi yang jadi dasar lo pilihnya biomedik itu apa sih Brand? Kan biomedik itu baru ada di tahun 2018 ya? Ya, bener. Nah, jadi kan awalnya tuh biomedik sebenarnya masih peminatan tuh. Jadi kayak pas 2018 tuh baru dia jadi jurusan beneran. Sebenarnya tuh bukan baru-baru banget, tapi kayak baru diseriusin gitu tahun 2018 itu. Nah, sebenarnya aku milih biomedik tuh kayak gimana ya? Pas pelajaran, kayak pas SMA tuh emang aku demen kayak materi fisika, kimia, biologi, matematika. Nah, sedangkan di kedokteran tuh kebanyakan kan biologi ya. Jadi kayak nggak dapet pelajaran lainnya gitu. Jadi kayak mikir biomedik mungkin kayak sesuai minat gitu kan. Soalnya pengen belajar yang macam-macam yang multidisiplin gitu. Oke, jadi karena itu ya alasan. Jadi ternyata emang udah lama jadi peminatan teknik biomedik gitu. Iya, benar. Oh gitu. Oke deh. Oh Nah, iya, mungkin tambahan ya. Jadi kayak sebenarnya salah satu pertimbangan lain tuh mungkin dari sifatnya ya. Kayak teknik biomedik itu kan jurusan baru. Jadi kayak pelajarannya tuh masih update banget. Terus kayak dari segi teknologi dapat, dari segi medisnya juga dapat gitu. oke, jadi karena itu ya. Nah, berarti sebelumnya itu ya sebelum kita ke SBM-nya, Brandon tuh dulu daftar SNMPTN nggak sih, Brand? Daftar. Daftar tapi ya, tapi nggak dapet ya. Ya karena Dapat. kalau dari sekolah Iya. lu kan Dian Harapan ya, Brand ya. Itu banyak nggak Betul. sih alumni-alumni yang keterima SNMPTN? Karena seperti kita tahu kan biasanya SNMPTN itu dalam tanda petik nggak memihak ke sekolah swasta nih. Nah, Iya, kalau dari betul. sekolah lu sendiri gimana, Brand? Sebenarnya SNMPTN di Dian Harapan di sekolahku itu cuman nerima yang dari yang masuk ke ITB. Itu pun cuman beberapa kayak sebiji, dua biji gitu. Jadi kayak emang sulit banget di sekolahku, emang yang minat PTN emang dikit sih. Jadi kayak jadi pada nggak ngerti gitu perjuangan masuk PTN gimana kalau dari sekolahku gitu. Oke, jadi Eh karena emang jarang sebetulnya ya. tuh. Nah, oke deh, kalau kayak gitu. Nah, sekarang gue pengen tanya nih, terkait sama persiapan lo, Brandon. Kan lu dulu pengen masuknya ke kedokteran tuh ya. Nah, coba Iya. boleh dong jelasin persiapan lo itu dulu tuh dari mana sih? Dan gimana cara lo mempersiapkan diri? Mhm. Jadi awal mau belajar tuh pas kelas 11 pengen ke kelas 12. Jadi kayak pas liburan gitu ya. Nah, udah gitu kan daftar tuh BTA, daftar les bimbel. Terus dari situ sebenarnya awal-awal banget aku belum belajar serius sih. Jadi kayak datang ke BTA doang, belajar di sekolah, di rumah nggak rajin gitu. Nah, akhirnya terus kayak terdorong gitu pas awal tahun baru 2020. Itu kan udah deket tuh sama jadwalnya, itu kayak mulai tuh ikut banyak apa banyak latihan, terus banyak ikut ini kelas tambahan di BTA kan. Kayak meskipun rumahnya jauh tuh kayak bolak-balik gitu, nggak apa-apa lah. Nah, terus kayak selain itu kan belajar tuh dari Twitter atau kayak dari mana gitu. Pokoknya semuanya dimanfaatin dah. Instagramnya feeds-nya isinya juga kayak kuliah-kuliahan gitu. Jadi termotivasi gitu. Ya, oke. Dari rumah emang ke BTW waktu itu berapa kilo, Brand? Waduh, berapa kilo ya? Itu ibaratnya dari bandara ke Tebet gitu lah. Itu kayak lebih dari 20 kilo, 30 kilo bahkan ya. Iya, terus kayak tiap Ah, minggu itu kan
Aduh, Iya, jujur gue selalu salut sih sama orang-orang yang kayak lu, terutama ya Bren, pas lagi semester 1 kan lu cerita rumah lu di Cengkareng ya, deket, ya bener ya, Cengkareng iya, ya. Pulang pergi iya, hari Minggu lagi kan untuk belajar, iya, padahal biasanya untuk liburan, tapi lo meluangkan diri ya untuk itu. Kalau nggak salah dulu semester 2 pernah ya 2 kali kelas tambahan gue ya, hari biasa kan. iya Itu benar. lebih Itu macet lagi, lagi Bren ya pulangnya. aduh macet banget itu jam 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 5-an ya sore ya. Iya, Kayak waktu itu jalannya tuh sesi bener sesi sore macet banget. 6:30 ya kalau nggak salah, Iya yang malam benar. ya. Oke, oke. Iya. Tapi capek nggak sih Bren waktu itu pulang pergi, apa namanya, BTA? Iya, kalau aku sendiri kan aku bawa mobil ya. Terus kalau kalau misalnya mau jalan jauh gitu diusahain jalannya pagi, tapi kan capek ya. Kayak jadi kadang-kadang tuh agak mepet-mepet gitu, jadi kayak di jalan tuh harus ngebut. Terus kayak ya agak-agak capek lah ya. Tapi kayak nggak apa-apa sih terbayar, soalnya kan di sana kan belajar ya. Terus kayak emang emang seru-seru juga, apalagi gurunya kayak David gitu ya. Asik-asik Asik dipuji lah nih ya. ceritanya nih ya. Iya. Oke, jadi lo ngakalinnya itu memang dengan berangkat sepagi mungkin ya Bren ya sebenarnya ya. Iya, Ya, sebisa oke deh. mungkin lagi. Oke, jadi seperti itu ternyata perjuangannya Brandon nih Sobat AK di rumah. Oke, pulang pergi jauh ya. Nanti kita cek ya berapa jaraknya tuh. Nah sekarang kan kita sama-sama nggak nyangka ya Bren ya. Ternyata pertengahan Maret sekolah secara akademik maupun secara formal maupun non formal diberhentikan gitu ya bisa dibilang. Nah kalau dari lu sendiri itu dampaknya apa sih pas pertama-tama dirumahkan lah kalau dibilang. Itu keuntungan sih, sejujurnya. Kayak aku ngebayangin kan ya, rumah aku sejauh itu ke BTA nih. Terus kayak kalau intensif itu kan harus tiap hari ya, dari Senin sampai Jumat. Itu nggak kebayang aja sih kalau tiap hari harus bolak-balik, cuman buat pelajaran yang berapa jam doang. Itu kayak bakal makan waktu banget kan, bakal makan waktu di jalan. Sedangkan kalau offline, kalau online, ini kayak bisa nyambil lewat Zoom doang kan, jadi kayak cuman tinggal pencet udah masuk kelas gitu. Nah itu keuntungannya sih sebenarnya buat aku. Tapi mungkin kerugiannya ya kayak dari online gini tuh aku ngerasa kalau aku tuh suka lupa waktu. Kadang tuh kalau bangun pagi langsung belajar. Terus kayak terus-terusan kadang makan sampai lupa, tidur tidur juga dikit banget lah. Soalnya kayak ngerasa masih belum cukup gitu. Jadi kayak belajar-belajar terus capek-capek banget lah. Jadi itu keuntungan buat lo sepertinya ya online ya, karena rumahnya jauh tuh ya. Jadi Iya nggak benar. perlu bolak-balik BTA. Iya. Oke, tapi jujur di tahun 2020 kan gue cukup ngamatin banget nih ya. Salah satunya karena pandemi ini awalnya kan dijadwalkan 2 periode ya Bren ya. Ternyata kan berubah jadi 1 periode. Nah kemudian ada lagi penyesuaiannya TPS-nya itu cuma TPS ternyata. Iya, Nah kalau betul. seperti itu bagi lo itu dihilangkannya Saintek itu membuat apa jadi kayak rugi atau gimana Bren? Buat aku itu sangat merugikan. Soalnya selama ini tuh kalau misalnya aku ikut tryout di BTA ya, itu kalau dilihat tuh nilai aku yang paling ngebantu itu kimia. Kayak masuk leaderboard, masuk ranking itu dari kimia. Nah, dengan hilangnya saintek, jadi kan nilainya cuman pas-pasan lah ya, nilai-nilai TPS tuh kayak nggak wow banget gitu. Jadi kayak harus belajar ekstra nih buat masuk ke FK nantinya. Kayak dulu emang Brandon kelebihannya di kimia ya, karena dulu kalau nggak salah OSN sampai provinsi, bener ya kimia ya? Iya benar. Oke deh, ya, emang mantep nih Sobat Aka nih murid gue. Oke, tapi pas lagi baru TPS doang nih Brand, maksudnya tinggal TPS doang, nilai lu sempat turun gitu berarti, rata-ratanya. Benar. Oke, terus gimana cara lo ngakalinnya? Dan paling susah itu di bagian apa sih? Kan ada 4 itu ya. Iya, Mana tuh Brand? betul. Menurut aku nilai aku segitu itu kadang kebantu sama pengetahuan kuantitatif. Soalnya sejujurnya ya anak IPA mayoritas bisa lah ya kuantitatif kalau bisa matematika. Mungkin yang agak ngebeban aku tuh pengetahuan dan pemahaman umum PPU itu kan Yang isinya bacaan ya bacaan. Brand ya? Ya, kalau PBM-nya itu masih mending soalnya kan analisa teks bukan pengertiannya kan. Menurut aku PPU itu agak-agak nyebelin soalnya kayak maunya soal sama maunya kita kan kadang-kadang beda ya. Jadi kayak agak susah gitu. Buat aku mending cara belajarnya waktu kemarin-kemarin sih aku ngikut banyak banget tryout itu kayak udah hampir 100 lebih apa lebih ya bener. Kayak di rumah itu setiap hari bisa 2, bisa 3 bahkan. Itu kayak capek banget kan. Kayak ngeliat tuh nilainya tuh awal-awal jelek banget kayak kalau di ranking gitu kayak masih 1000 lah.
awal banget ya, terus kayak abis itu belajar mulu, nonton pembahasan, nonton YouTube, nonton materi gitu kan, nanya-nanya guru, nanya-nanya cutting gitu. Terus kayak dari situ sebenarnya naiknya nggak banyak sih, kayak masih di bawah-bawah aja, tapi kayak dari situ tuh aku kayak sempat mau pasrah gitu kan, tapi ternyata kemarin tuh aku ini kayak sempat konsultasi sama guru dari BTA nih, dia koordinatornya bahasa Indonesia, namanya Kak Reta, kalau kalau tahu ya. Nah kemarin tuh kayak aku bilang tuh udah belajar banyak banget, tapi tetap aja nilainya jelek gitu. Dia bilang kayak emang sih semua orang nggak semua orang tuh bisa bahasa Indonesia, tapi kayak dari situ kayak dia bilang tuh kalau kita tuh harus sabar, soalnya kayak apa yang kita perjuangin itu pasti dinilai sama Tuhan nantinya kan. Jadi kayak ya udah dari situ kayak ya udah aku belajar, aku nggak lihat nilai, aku belajar tuh cuman lihat pembahasan, kayak aku salah di mana, soalnya kayak dari kesalahan itu kan kita bisa belajar kan, kayak nanti nggak terjebak di daerah situ lagi. Jadi kayak dari situ tuh aku belajar banyak banget sih dari Kareta itu. Jadi intinya kemarin tuh aku tetap terus belajar kan, sampai akhirnya tuh sering masuk ini apa tuh kayak ranking gitu lah ya dari Iya, TO-TO namanya di sering. atas-atas biasanya Brandon ya kalau Iya. TOBTA ya. Iya lah. Oke. Nah, dari sisi cara belajar Brand kan pasti beda ya secara Iya. online. Nah, dulu pas pertama kali belajar online di rumah sendiri, tantangan lo sendiri itu yang paling besar tuh apa sih? Ataukah gravitasi kasur lebih besar daripada gravitasi bumi gitu ya? Atau gimana, Brand? Enggak. Sebenarnya di kamar aku bahkan nggak ada kasur gitu, kamar belajar ya. Aku tidurnya di kamar belajar, jadi kadang duduk di sofa atau tidur di lantai bahkan. Tidur di Kayak lantai ya. alasnya cuma, iya, alasnya cuman selimut gitu. Jadi kayak eh, jadi aku nggak sering rebahan sih. Tapi kayak mungkin itu sih lupa waktu. Soalnya kayak udah terlalu ini, terus kayak ngerasa tuh kalau ngelakuin hal yang lain selain belajar, tuh kayak ngebuang-buang waktu gitu, jadi takut gitu. Jadi akhirnya kayak belajar mulu sampai 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 sakit badan gitu, encok gitu. Oke, jadi perjuangannya itu ya. Nah, Hmm. oke, pas lagi setelah serai waktu berlalu kan sebenarnya lo juga sempat mengalami masa pengunduran ya Beren ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Dulu harusnya UTBK itu dapat sesi berapa sih? Aku pengennya awal, soalnya kayak Harusnya awal. habis awal selesai bisa belajar simak gitu. Cuman akhirnya dapetnya lumayan di akhir sih, tanggal 22 Juli kalau nggak salah. Di akhir-akhir banget lah. 22 berapa? 22 Juli, Bren. Kalau nggak salah ya, aku lupa sih. Oh ya, Belum oke. cek lagi. Iya. Ya itu mepet sih karena seingat gue itu SIMAK itu kan tanggal 5 Agustus dan UTBK pertama Hmm. itu tanggal 5 Juli ya. Jadi lo dapat Iya, ronde akhir nih ceritanya ya. iya ronde akhir. Oke. Tapi pas lagi UTBK berlangsung nih, Bren. Nah, lo tuh Mhm. gimana? Optimis nggak sih waktu itu keterima di pilihan yang pertama nih ya? Kalau ditanya kayak pas ngerjain gitu ya, aku ngerasa kalau yang aku bisa nih, aku bisa banget pengetahuan kuantitatif. Tapi ternyata dapat soalnya tuh kayak susah banget gitu. Kayak eh, ya bener-bener nggak bisa dikerjain lah dalam waktu sesingkat itu. Aku pedenya justru yang bagian lain nih, pengetahuan umum, pengetahuan dan pemahaman umum, penalaran umum ya, sama satu lagi PBM. Itu lumayan optimis, soalnya kayak selama ini belajar tuh kayak fokusnya ke mereka doang. TK-nya aku lepas, soalnya kayak mikirnya masih bisa gitu ya. Tapi ternyata kan nggak bisa tuh ya. Terus pas pas ngeliat orang lain tuh kayak pada bisa semua gitu kan. Ya udah nggak optimis kan, ya udahlah, lewat aja, fokus lagi simak gitu kan. Tapi ternyata keterima. Justru nilai PK-nya yang paling ngebantu, paling tinggi gitu. Berada berapa sih rata-ratanya? Kalau ingat nggak rata-ratanya kalau diratain? Kayaknya 620-an deh, mendekati 630 ya. 620-an dan PK-nya itu berapa? Sampai 700 nggak sih? Wah, lupa sih, belum sempat lihat lagi. Oh ya udah, berarti 620-an itu lumayan sih sebenarnya. Oke. Nah, terus setelah keterima nih Brian, kan gue tahu banget emang lu pengen kedokteran kan. Dari awal lu cerita pas lagi di BTA, gimana sih Bang caranya belajar biar dapat kedokteran gitu kan. Nah, terus pas lagi apa namanya keterima pilihan kedua gimana perasaannya? Sebenarnya aku ngerasanya nggak seneng, tapi nggak sedih sih. Kayak aku bener-bener ngandelin tuh simak. Kayak bahkan dari 2 minggu sebelum UTBK, itu aku nggak belajar UTBK lagi, aku udah belajarnya cuma simak doang. Kayak aku bikin grup dari
dari line gitu kan, ada line open chat yang pengen simak, aku ngajak-ajakin gitu, kita bikin grup kayak 50-an orang gitu, terus kayak rutin tuh belajar tiap hari, kayak sehari tuh bisa pelajarin apa ya, satu paket gitu kan. Nah jadi kayak emang bener-bener udah ngandelinnya simak, kayak UTBK ini tuh ibaratnya cuman formalitas lah, soalnya kan udah daftar segala macem. Tapi pas keterima tuh ya gimana ya, soalnya kan kaget ya keterima, soalnya bener-bener nggak expect kan itu. Tapi ya gimana ya, pilihan dua gitu kan, soalnya emang pengen banget FK dari dulu. Tapi jadi intinya itu sih, nggak seneng, tapi nggak seneng soalnya dapat pilihan dua, nggak sedih soalnya ya kaget juga dapat UTB, dapat SBMPTN gitu. Oke, ternyata kayaknya ya skenarionya itu ketika udah keterima di SBMPTN, simaknya emang bakal hangus ya, Bren ya? Kayaknya sih Iya, begitu. kayaknya begitu deh. Tapi ya udah, terima lah ya, puji Tuhan, bersyukur. Jadi setelah 1 semester nih Brandon, lo kuliah secara online gitu kan. Beda zaman gue dulu kuliah ada bentuk fisiknya. Nah, gimana cara lo biar bisa beradaptasi di semester pertama bahkan perkuliahan? Yuk, coba gimana? Iya. Oke, sebenarnya kayak pas masuk maba gitu kan, harusnya kayak dapet tuh feelingnya kayak senang masuk universitas, kayak udah bukan anak SMA lagi gitu, kayak bisa kenalan sama teman-teman baru dari latar belakang yang berbeda. Tapi kayak kemarin tuh nggak berasa sama sekali, kayak kita masuk kuliah tuh kayak capek gitu, soalnya kayak duduk dengan ini kan, dengan layar gitu. Terus kayak bingung juga sebenarnya kita mau bandingin ke angkatan-angkatan sebelumnya, soalnya kan kita nggak ngerasain ya. Kayak kita tuh nggak tahu tuh expect-nya gimana, kayak seseru apa sih dari maba gitu. Terus kayak dari segi pelajaran gitu ya, tugasnya katanya emang dibanyakin kan ya, jadi kayak emang kita tuh apesnya kayak datang-datang langsung dihadapin sama tugasnya yang banyak banget gitu. Kayak kemarin tuh sering banget begadang gitu. Jadi ya emang capek sih lumayan, soalnya kayak nggak berasa serunya, tapi berasa capeknya gitu. Oke, Eh, nggak kerasa buat kuliah tapi kerasa pelajarannya sih capeknya ya, sebenarnya aku Bren? masih, iya bener. Buat masalah ngikutinnya sih sebenarnya aku masih fine ya, soalnya kayak semester pertama nih khususnya di biomedik itu ibaratnya cuman kayak SMA tambah ekskul robotik, soalnya kayak pelajarannya mat fiskim bio, terus kayak ada dasar sistem digital gitu, itu kayak belajar belajar gerbang-gerbang N, gerbang OR gitu-gitu, jadi kayak bener-bener SMA cuman robotik robotik gitu. Mungkin kayak dari ngikutin dengan baiknya tuh aku nyatet gitu kan, jadi kayak dikasih apa aku nyatet, kerjain tugasnya segala macam, jadi dari sisi akademis sih nggak ada masalah gitu. Oke, bagus deh berarti ya. Nah, terus gimana cara lo berteman, Brandon kan? Gimana tuh caranya? Dan juga gimana Ya, cara lo bertewe-tewe ceritanya dengan kakak-kakak tingkat? Yuk, coba. iya, mungkin dari aku berteman, sebenarnya teman aku nggak banyak ya dari kuliah ini. Kemarin tuh deketnya gara-gara ini, kita mau UTS gitu, kita malam sebelumnya kita belajarnya sampai subuh lah, sampai jam 5, sampai jam 4 gitu. Dari situ sih dapat temennya, kayak kita tuh lagi berjuang bareng gitu, baru kerasanya gitu. Kayak kita belajar bareng, terus kayak belajar-belajar gitu, sambil ngobrol, sambil asik-asikan, jadi kayak deket sama teman-teman gitu. Terus mungkin kalau yang deket banget sekarang tuh gara-gara ikut lomba. Jadi sebenarnya aku lagi ikut lomba gitu. Terus kayak dari sini kan kita sering meet ya, sering call, sering zoom gitu. Jadi kayak sering ngobrol, jadi kayak makin deket gitu. Terus kalau dengan cutting ya, cutting tuh sebenarnya aku nggak kenal banyak. Sebenarnya di teknik ini sebenarnya disuruh apa, TWTW itu tukar wawasan ya. Kita disuruh ngobrol sama cutting tuh kayak berapa puluh gitu. Sebenarnya emang dari dulu budaya begitu sih, kalau di teknik tuh emang wajib kayak tiap minggu tuh ada kayak gimana ya, ada batasnya gitu, harus cutting Ada ini berapa ya, minimal. minimalnya harus berapa sih Iya, kenalannya seminggu gitu ya? Oke. iya betul. Ya, prospekan teknik begitu biasanya. Terus kalau deketnya sekarang tuh aku deketnya sama kakak asuh gitu. Jadi kayak di ospek di mabimnya itu dikasih kakak asuh dari angkatan 2018. Jadi kayak dari situ sih deketnya. Jadi kayak sering ngobrol bareng-bareng gitu. Terus kayak emang lagi ikut lomba juga bareng berdua gitu. Oke, Brandon, lo belum pernah cerita ke gue. Lo ikut lomba apa nih? Ceritain dong, lomba apa tuh? eh Lombanya sih sebenarnya agak belok ya dari jurusan, soalnya nggak ada hubungannya. Aku ngikut
business case gitu dari IndiHome kemarin. Terus ada study case dari Mile Zero itu anak-anak ITB yang buat. Sama satu lagi dari BRI sih, hackathon gitu. Sebenarnya datathon sih. Kayak lebih ke datathon gitu. Nggak ngebuat kayak algoritma gitu lah. Oh ya, itu yang BRI ya, gue tahu tuh. Iya bener. Oke, Harganya jadi gede itu ya. oke, jadi seru ya Brandon ya, kuliah ya sebenarnya Iya, ya. Sudah bisa lah seru-seru. adaptasi. Nah, sejauh ini lo udah pernah ikut kegiatan lain belum sih, Brand, di luar lomba ya? Kayak panitiaan ada nggak sih yang udah lo ikutin? Sama organisasi paling ya. Iya, organisasi ada, Mungkin Brand. ya ada. Awal-awal banget aku ikut BWB nih. BWB itu Best Wannabe UI. Itu ngikutnya jadinya ini magang di BEM UI. Bagian Nah, apa tuh? kemarin aku kebetulan dapet di Departemen Pendidikan dan Keilmuan, PDANKA panggilannya. Jadi kayak kemarin tuh ikut-ikut jalanin prokernya mereka gitu. Kayak ikut rapat dan segala macem. Terus mungkin kalau yang sefakultas, sedepartemen gitu, itu ngikut tim ses. Jadi kayak ada pengen ini kan lagi Mira pemilihan ya? kan kemarin. Iya. Iya, itu kayak ikut jadi tim ses ketua ikatan mahasiswanya, himpunan mahasiswanya. Terus kemarin Desember kan aku kan KMK ya, Katolik. Itu ada panitia Natal tuh dari Seteknik sama Seui, aku ikut dua-duanya gitu. Terus sekarang kalau panitia lagi ikut ini sih wisuda buat yang lulus ganjil. Oh, Iya. Kalau organisasi di luar UI mungkin ya. Itu aku lagi ikut dua sih sebenarnya. Satu Ajak Gerak, itu tuh kayak sebuah bukan platform sih. Kayak organisasi kecil. Sekarang 10.000 follower di Instagram ya. Dia tuh ngajar-ngajar materi buat UTBK, jadi mempersiapkan angkatan 2021 gitu. oh ya, belum belum banyak yang belum diceritain nih ya. Cielah. Oke, Brandon. Nah, sekarang kita lebih ke topik tentang teknik biomedik nih. Nah, mungkin banyak ya dari antara kita yang belum tahu teknik biomedik itu apa dan lulusannya. Nah, mungkin boleh singkat ya, Brandon. Teknik biomedik itu kalau menurut lo secara singkat dan gampang biar dicerna orang tuh apa dan prospek kerjanya itu apa sih, Brand? Gitu. Oke. Jadi teknik biomedik itu lebih ke instrumen medis. Jadi kayak contohnya kita yang bikin prostetik gitu, kayak tangan palsu, terus kayak yang ngurusin alat-alat medis kayak misalnya CT scan, MRI gitu-gitu. Jadi kayak misalnya prospek kerjanya tuh tadi yang ngurusin alat-alat medis di rumah sakit itu namanya clinical engineer. Terus nanti kerjanya juga sebenarnya beragam banget sih. Soalnya kan teknik biomedik yang aku bilang multidisiplin ya. Jadi kayak emang kita pelajarinnya banyak banget materinya. Bahkan di satu departemen aku aja itu kan ada departemen teknik elektro, kan isinya ada teknik elektro, biomedik sama komputer. Kita tuh dapat bahkan yang pelajaran komputer sama pelajaran si elektro ini. Terus kita bisa jadi medical illustrator tuh, jadi kayak ngegambarin kayak image gitu, kayak 2D sama 3D gitu. Bisa rehabilitation engineer, software engineer bahkan, research engineer, sama mungkin kalau yang di Indonesia ya, itu kayak medical startup, medical tech startup itu masih luas banget prospeknya. Soalnya kayak masih dikit banget kan yang belum terjun ke sini gitu. Oke, jadi kalau ditanya luas banget ya Bren ya sebenarnya ya. Cuma emang belum banyak yang tahu. Tapi yang gue tahu itu teknik biomedik kan waktu itu bukannya barang aktuaria ya. Nah, minatnya banyak tuh kemarin tuh ternyata. Kalau seangkatan Brandon berapa sih sekarang? Angkatan aku lebih satu dibanding dua angkatan sebelumnya. Jadi angkatan Lebih satu 2018 doang. sama 2019 itu iya. 2018 sama 2019 itu 36 orang, aku 37 gitu. Tapi maksimalnya itu sebenarnya 40, tapi ada 3 orang yang udah cabut. Oh sayang banget itu ya 3 orang ya, padahal jurusan bagus nih ceritanya nih kan, apalagi adanya di UI ya. Iya, oke deh. Nah, setelah 1 semester, oh ya Brandon, IP lu berapa Brand? IP aku 3,92. Wede, 3,92 tuh gagal di mana tuh Brandon? Kok gagal sih? Keren 4. Berapa Brand? Apa itu? Praktikum Fislis dari FMIPA tuh. Oh, nyalahin nih ya, nyalahin FMIPA ya. Dapat apa emang Ben? B plus itu ya? B plus itu. Susah sih itu. Berapa SKS itu emang? Satu SKS? Satu SKS. Oh, kok nyesek ya? Lumayan ya, jauh ya. Kerjanya banyak banget. Tapi yang lainnya matkulnya A semua, Brand?
Ada satu sih yang Amin, itu dari fisika listrik juga. Oh, fisika listrik ya. Makanya lo nggak jodoh sama fisika listrik, Bren? Bener. Oh iya, selama ini praktikum berarti apa tuh? Lihat video doang, nonton ya? Kalau yang fisika listrik begitu, kita nonton terus bikin laporannya. Kalau biologi itu ada praktikumnya. Jadi kayak kita dikasih website gitu, kayak websitenya dari luar. Kita praktekin sendiri. Jadi kayak misalnya kemarin ada elektroforesis, terus ada isolasi DNA gitu. Terus ada, jadi semester aku ada 3 praktikum nih semester ini. Satu lagi tuh dasar sistem digital tuh yang aku bilang kayak robotik gitu. Kita belajar bikin apa kayak belajar modul-modul lah tuh kayak ada gerbang N, gerbang OR, ada keymap, ada apa multiplexer, demultiplexer, counter dan lain-lain gitu. Oke, jadi sebenarnya seru banget kayaknya jurusan lo itu ya. Soalnya belajarnya macam-macam kan, nggak cuma teknik biomedika doang, tapi belajar elektronya juga, belajar yang komputernya juga karena satu departemen gitu ya. Iya betul. Oke, jadi setelah 1 semester, Brandon, kesan lo nih sebagai mahasiswa UI dan mahasiswa teknik biomedik UI nih, jurusan baru. Gimana sih rasanya? Mungkin dari kesan jadi mahasiswa UI, aku agak beruntung sih masuk UI, soalnya kayak iklim belajarnya tuh bener-bener dapet gitu. Jadi kayak orang di angkatan aku bahkan yang 2020 itu udah pada aktif banget lomba. Kayak mereka tuh ada yang udah masuk finalis, ada yang baru mulai, tapi kayak semua itu pada niat, nggak kayak gimana ya, nggak males-malesan gitu. Mungkin kalau jadi teknik biomediknya ya, menurut aku gimana ya, agak-agak love-hate relationship sih, soalnya emang capek banget ya. Tapi kayak sukanya tuh soalnya emang minat gitu, soalnya emang prospeknya tuh emang luas, kayak pelajarannya juga banyak-banyak gitu kan, jadi kayak emang asik-asik gitu sih. Oke, Bren. Nah, setelah 1 semester ini juga kan tadi pelu bagus tuh, tapi kepikiran juga nggak sih kan kedokteran nih? Pengen nggak sih nyoba lagi sebetulnya kalau dari Brandon? Masih ada sih kepengen buat nyoba lagi, tapi menurut aku kayak 1 tahun itu lumayan berharga lah, jadi kayak manfaatin aja kita waktu yang sekarang, jadi kayak nggak usah balik lagi gitu. Oke, Brandon, sebelum kita ke penutup, gue ada quick question nih ya. Jawab dengan cepat dan tepat. Pilih belajar offline atau online? Offline. Pilih fisika atau biologi? Biologi. Biologi. Belajar, kira-kira lebih enak belajar yang elektro atau komputer? Elektro. Elektro. Clinical engineer atau medical illustrator? Clinical engineer. Terakhir ya, Brand, kerja di RS atau bikin startup? Bikin startup. Oke deh, Brandon ya. Sekarang kita ke pertanyaan penutup nih ya, Brandon nih. Pesannya untuk adik-adik di rumah yang lagi belajar online, persiapan SBMPTN, terus sama pengen masuk teknik biomedik kayak Brandon tuh apa sih pesannya untuk mereka? Yuk, silakan. Oke, buat kalian yang pengen masuk UI, khususnya teknik biomedik, itu jangan anggap pelajaran sebagai beban. Tapi kayak kalian belajar UTBK sekarang ini sebenarnya bermanfaat banget. Apalagi belajar TPS, itu kayak belajar bahasa kalian, itu ngelatih pola pikir. Terus kayak belajar TKA-nya itu semuanya bakal kepake lah kalau teknik biomedik. Terus kayak kalian merasa capek belajar, kalian inget-inget lagi kayak motivasi kalian tuh pengen kuliah tuh kenapa gitu. Terus jangan stuck sama lingkungan kalian. Misalnya kalian nih nggak bimbel gitu, tapi jadi itu sebagai alasan. Sebenarnya aku bahkan lebih banyak belajar di luar bimbel dibanding bimbel itu sendiri kan. Kayak kita tuh kenalan lah sama orang lain gitu. Kayak mungkin mereka bisa bantu-bantu kita. Kemarin juga aku kan ngebuat grup itu kayak buat kita saling sharing gitu loh. Intinya tuh jangan cepat nyerah, terus sabar. Tadi yang seperti Kak Reta bilang, itu terus sabar, Tuhan tuh pasti bakal lihat usaha-usaha kalian gitu. Jadi intinya tetap semangat buat belajarnya, buat UTBK-nya. Emang agak gimana ya? Emang agak nggak adil sih kita cuma TPS doang, tapi aku yakin itu semua pasti yang untuk terbaik gitu. Oke, Brandon, makasih banyak nih ya sudah menyempatkan waktunya nih, Brand. Sukses ya ke depannya, semoga semester 2-nya berjalan dengan baik. Oke ya. Sukses juga, Bang. Oke deh. Oke Sobat Akad di rumah, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, serta subscribe channel YouTube kita. Dan apabila ada pertanyaan terkait narasumber hari ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.